Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS untuk meningkatkan kepedulian sosial siswa kelas 7 di MTS Miftahul Huda. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran IPS berkaitan erat dengan keadaan sosial, lingkungan, dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Kearifan lokal bisa dari kebudayaan masyarakat dalam daerah tertentu. Nah, setiap masyarakat memiliki potensi sendiri yang menghasilkan pemikiran manusia maupun hasil karya manusia yang mengandung ciri khas dari daerah tersebut. Kebudayaan yang berada di suatu daerah merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi peninggalan nenek moyang dan tentunya masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sumber belajar, karena kearifan lokal merupakan suatu kebudayaan yang perlu dipertahankan untuk menjaga ciri khas suatu daerah. Nah, fenomena globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, kompleksitas permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan karakteristik peserta didik. Hal tersebut menjadi keprihatinan dan perhatian bersama semua komponen bangsa. Menurunnya karakter ditandai dengan ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Menurunnya sikap empati dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Fenomena yang terjadi pada remaja siswa MTS Miftahul Huda adalah masalah sosial, dan pendidikan IPS memiliki fungsi sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa serta kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan kepedulian siswa kelas 7 di MTS Miftahul Huda. Nah, tujuannya yaitu adalah sebagai berikut untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan kepedulian siswa kelas 7 di MTS Miftahul Huda. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari peneliti ini yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori pembelajaran sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan serta menambah kajian pembelajaran IPS bermuatan kearifan lokal. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi siswa, guru, dan peneliti lainnya. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini bisa mempermudah siswa dalam pembelajaran IPS, karena penelitian diarahkan untuk menghasilkan pembelajaran IPS yang bermuatan lokal di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yang bisa memperkaya pengetahuan siswa tentang kearifan lokal yang ada di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Dan bagi guru, peneliti ini dapat bermanfaat untuk menghasilkan pembelajaran IPS yang dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran IPS. Dan bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding terutama dalam pengembangan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada definisi istilah. Yang pertama, definisi istilah pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses di mana terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu tindakan pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran atau tabiat dan membantu pembentukan sikap serta kepercayaan terhadap peserta didik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat dan dilakukan dimanapun dan di kapanpun. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sosial menurut Tiato adalah membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, di mana tempat peserta didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ilmu pengetahuan sosial merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial memadukan beberapa konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
Yang ketiga yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif. Maka dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda serta suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian dahulu. Dalam penelitian ini, peneliti memperkuat hasil penelitiannya dengan memperjelas dan memberikan perbedaan dengan peneliti yang telah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu penelitian jurnal Syarifah, Niken Purnani, dan Ferrari Mulyaningsih yang berjudul Implementasi Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di SMP Negeri 2 Jatinom, Kabupaten Klaten. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman nilai kearifan lokal di sekolah dilakukan dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Nilai kearifan lokal yang ditanamkan dalam pembelajaran IPS berupa nilai etika, nilai moral, dan nilai religius melalui keteladanan, petuah, dan nasihat, sedangkan di luar pembelajaran melalui program penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah meliputi kegiatan rutin. Yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama ada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat. IPS memadukan beberapa konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Menurut Supardi, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mengkaji integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora. Materi IPS dirancang secara terpadu agar pembelajaran IPS lebih bermakna dengan kontekstual. IPS juga membahas masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seiring berjalannya zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dari pendapat tersebut memperjelas bahwa IPS tidak hanya membahas konsep-konsep ilmu sosial, tetapi juga membahas fenomena-fenomena di masyarakat. Yang kedua yaitu ada kearifan lokal. Menurut Mondarjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Nah, ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya aslinya. Yang keempat yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima yaitu mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Menurut Antariksa, kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik, bangunan, dan kawasan dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Nah, yang ketiga yaitu ada kepedulian sosial. Kepedulian sosial merupakan sikap saling membutuhkan dengan manusia yang lain atau sebuah empati bagi anggota komunitas. Kepedulian sosial merupakan kondisi alamiah manusia dan merupakan suatu pengikat masyarakat serta bersama-sama. Nah, lingkungan terdekat merupakan pengaruh terbesar dalam menentukan tingkah kepedulian sosial. Lingkungannya yang dimaksud yaitu keluarga, teman sekolah, dan masyarakat yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Suharsini, Arikunto menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang menunjukkan kegiatan mengamati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat guna meningkatkan mutu suatu hal yang diteliti oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu ada model penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan model sistem spiral refleksi diri yang dikembangkan oleh Kemis dan Robin. Menurut model yang dipaparkan oleh Kemis dan Robin, masing-masing siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu rencana,
tindakan, observasi, dan refleksi. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan dari 2 siklus. Yang pertama, siklus pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, menyiapkan sumber dan bahan pelajaran dan menentukan waktu serta menyiapkan perangkat evaluasi. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau tindakan. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyampaikan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan permasalahan yang akan didiskusikan, dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, serta memberikan kesempatan bertanya kepada siswa dan merefleksikan hasil pertanyaan dan melakukan evaluasi. Dan yang ketiga yaitu observasi. Nah, pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan berlangsungnya pembelajaran, di mana tindakan kelas ini dirancang harus benar-benar dilaksanakan untuk memperbaiki kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan menggunakan mata pelajaran IPS. Nah, pengamatan ini ditekankan pada proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi merupakan kegiatan mengemukakan kembali yang sudah dilakukan. Setelah proses pembelajaran, data yang diperoleh dari lembar observasi dianalisis untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, tadi sudah dibahas tentang siklus pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang siklus kedua. Pelaksanaan siklus kedua berdasarkan hasil dari refleksi 1. Nah, oleh karena itu, hasil refleksi 1 dijadikan bahan untuk refleksi kedua. Pada refleksi 1 akan dijadikan acuan perbaikan pembelajaran pada siklus kedua. Jika pada siklus 1 masih kurang maksimal dan optimal, dan pada dasarnya siklus 2 adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus pertama. Yang selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 di MTS Miftahul Huda, Kertonegoro, Kecamatan Jinggawah, Kabupaten Jember, dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Yang selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di MTS Miftahul Huda, Kertonegoro, Kecamatan Jinggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021/2021 dengan mengambil materi interaksi antar ruang. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama observasi, catatan lapangan, tes, dan studi dokumenter. Dan yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah data dengan tujuan agar menduduki berbagai informasi sesuai dengan fungsi hingga memiliki makna dan arti yang jelas. Yang pertama yaitu analisis observasi. Lembar observasi digunakan sebagai pedoman peneliti dalam mengamati kepedulian siswa dalam pembelajaran IPS dengan menanamkan kearifan lokal. Nah, persentase kepedulian siswa pada masing-masing siklus dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu persentase sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100%. Nah, pedoman kriteria kepedulian siswa pada pembelajaran yaitu yang pertama, jika nilai persentase 75% sampai 100% merupakan kriteria tinggi, sedangkan 50% sampai 74,99% itu termasuk kriteria sedang. Nah, untuk 25% sampai 49,99% termasuk kriteria rendah, dan 0% sampai dengan 24,99% merupakan kriteria sangat rendah. Nah, lembar observasi untuk guru digunakan untuk mengamati
pengimplementasian RPP yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menganalisis data dengan berupa kata-kata yang diolah menjadi kalimat bermakna. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis tes prestasi belajar siswa. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, dan tes diberikan kepada siswa setiap akhir siklus untuk mengetahui kemampuan siswa dalam prestasi belajar. Dan tes berupa soal yang terdiri dari 10 soal uraian. Setiap jawaban yang benar diberi skor 10, dan apabila jawaban yang salah diberi skor 0. Nah, untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar siswa setiap siklus, menurut Daryanto, secara menghitung ketuntasan belajar adalah dengan rumus P sama dengan jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi dengan jumlah siswa dan dikalikan dengan 100%. Dan yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Adapun indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kepedulian sosial siswa dalam pembelajaran IPS dikatakan berhasil jika persentase kepedulian sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa, dan itu termasuk kriteria tinggi. Yang kedua yaitu indikator keberhasilan penelitian ditandai juga dengan adanya peningkatan prestasi belajar siswa dari siklus 1 ke siklus kedua. Nah, pembelajaran berhasil jika siswa mencapai skor KKM dan persentase yang tuntas belajar minimum mencapai 75% dari jumlah siswa. Nah, apabila keduanya sudah tercapai, maka tindakan dinyatakan berhasil. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.